Ya tuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada malam hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu Pak Made, lagi membahas kasus perceraian yang tren pada saat ini ya di dunia ya. Masalah-masalah hal sepele menyebabkan kasus perceraian. Saya akan pada malam hari ini saya akan bertanya kepada Pak Made, apa sebenarnya menyebabkan hal-hal tersebut, hanya hal sepele menyebabkan kasus perceraian. Oke, waktu kami persilakan untuk Pak Made. Om Swastiastu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pendengar semuanya dimanapun berada bisa menyimak hal-hal yang positif dan yang lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan nanti berguna bagi pendengar semuanya. Ya, Swastiastu juga buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dimanapun berada. Penyebab daripada penceraian di situ banyak poin-poin yang harus kita lalui atau hal-hal yang perlu diungkap sebab-sebab mereka itu saling penceraian itu boleh dikatakan pisah. Jadi perpisahan itu disebabkan karena kalau menurut saya gitu ada perbedaan di antara anak-anak bujangan zaman dulu dan anak-anak di zaman sekarang ini. Mempengaruhi anak-anak yang zaman sekarang terlalu cepat mengambil keputusan, makanya dia itu menyesal nanti di belakang. Kalau anak-anak muda zaman dulu mengambil keputusan itu selalu santai dan penuh pemikiran yang positif. Ya, betul. Contoh aja begini, anak muda zaman dulu, contohnya macam sejaman saya, bahkan yang duluan pun, kalau diketahui orang itu dia malu. Tapi kalau anak yang sekarang, justru yang diketahui orang itu bangga dan senang. Itu perbedaannya. Begitu Pak ya? Iya. Yang kedua, dia ini anak-anak yang zaman dulu selalu setia, taat dan patuh kepada prinsip orang tua atau ucapannya dia sendiri di hadapan orang banyak. Contohnya pada waktu prosesi pernikahan terjadi, dan itu kan disaksikan oleh banyak oknum, banyak aparat, banyak petugas, dan bahkan kalau menurut agama kita, agama Hindu dan agama tetangga, disahkan oleh majelis. Jadi anak yang dulu-dulu itu harus dia tuh pasti dan setia memegang ucapannya deh. Oh begitu. Iya. Karena ucapan yang pertama kadang-kadang saling mengucapkan di situ, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Itu yang dia katakan, dia pegang. Nah, setelah dia menjadi pasangan yang sah, menjadi pasangan suami dan istri, kesetiaan itu melekat di hatinya, lahir dan batin. Itu yang bisa saya ungkap. Contoh-contoh, makanya mereka yang bujangan yang dulu itu sampai tetek nenek. Ya contohnya aja, banyak orang-orang sampai tetek nenek itu masih setia dengan pasangannya. Betul. Kedua, rasa malu dia setelah dia mempunyai keturunan, dia pertahankan, dia perjuangkan keturunannya itu dijaga baik-baik. Supaya dia itu menjadi suputra. Nah, jadilah orang tua panutan saku guru yang bisa digugu dan bisa ditiru. Nah, itu contohnya kalau anak-anak zaman dulu yang sebaya dengan bapak umpamanya, bahkan lebih tua dari bapak pun demikian. Nah itu baru masa lalu. Jadi pertanyaan adik tadi,
ada perbedaan yang sekarang. Nah, banyak juga kalau kiranya pemirsa dan pendengar itu apa yang saya sampaikan nanti ada unsur kesamaan, itu suatu kebetulan saja. Ya. Seandainya kalau ada yang merasa dirinya merasa tersinggung dan disinggung, apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan mudah merasakan tersinggung mengatakan disinggung, kalau tidak mau merubah sikap dan sifatnya. Jadi kalau menurut saya, orang yang mudah tersinggung itu harus cepat merubah sikap dan sifat. Besok pagi atau dan seterusnya ada hal yang sama, dia tidak merasakan ketersinggungan. Itu. Jadi contohnya begini. Kalau saya seorang pencuri ayam kemarin, sekarang saya ditegur karena benar. Betul. Ada orang itu, oh saya disinggung nih. Kalau saya merasa diri saya disinggung, besok dan seterusnya jangan mencuri ayam lagi, supaya kita tidak merasa tersinggung. Itu sudah merubah sikap dan sifat. Itu. Nah, ini kembali kepada anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang berkhianat kepada janji-janji dan sumpah mereka pada waktu pacaran dan pada waktu angkat nikah. Berubahnya begini. Dulu dia bilang, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Berbohong dia. Berbohongnya di sini. Setelah apapun yang tidak terpenuhi, maksud dan tujuannya itu ada kalimat di situ, aku belum puas, aku tidak puas. Makanya di situ ada diambil alih sumpah janji itu. Aku bukan cinta lagi padamu. Kedua, bukan sayang lagi padamu. Jadi dulu dia bilang, aku cinta padamu dalam arti dari organ tubuh, dari ujung rambut ke ujung kaki, dia cintai semuanya itu. Itu kalau anak zaman dulu. Iya, betul, Pak. Tapi kalau anak zaman sekarang, bukan aku cinta padamu lagi, aku cinta pantatmu. Ini. Kan dia jadi berkhianat kepada sumpah janjinya. Kedua, aku belum puas. Aku tidak puas. Nah, berarti di situ tidak saling mengisi deh. Iya, betul. Tapi kalau mereka saling mengisi, saling memaklumi, saling mengalah demi aman, tidak ada keributan. Makanya di situ ada kesenjangan. Begitu dia katakan aku cinta padamu lagi, itu sudah dia berkhianat. Karena kedua, dia tidak puas. Segala sesuatunya tidak puas. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu cintanya cinta duit. Begitu, Pak, ya? Iya. Cinta duit dalam arti begini. Kalau masih tebal kantongnya, digerogoti sampean, halo sayang, halo mas sayang, aku sayang padamu mas. Nah ini ceritanya. Setelah kantong itu sudah kempes, isinya sudah habis, aku tendang dirimu. Cukup di sini, ku akhiri cintaku, cintamu gitu. Nah, jadilah penceraian. Karena segalanya sudah tidak puas. Justru di situ, kalau menurut saya, dia itu sudah cepat mendapatkan cap. Sekarang dikatakan dirinya sudah pisah sedikit, permasalahan yang kecil jadi besar, timbullah penceraian. Setelah dia cerai, sudah mendapatkan cap janda atau duda. Ini. Betul. Karena kecepatannya mengambil kesimpulan. Iya. Tidak jadi, berpikir maksudnya. Ya, itu. Mencari yang lebih baik lagi. Iya. Belum tentu kita dapatkan yang lebih baik deh. Tapi kalau anak-anak umurnya lebih muda, lebih cantik, mudah didapat. Yang penting ada duit. Karena cinta bisa dibeli. Betul. Kalau imannya lemah. Imannya lemah ya. Kalau imannya tidak lemah, berapapun uang yang diberikan, aku tolak demi keutuhanku. Biarlah aku mekar. Bagaimanapun kumang menggodaku, mengisap sariku, aku tidak akan layu. Nah, mungkin diberikan mengisap sarinya.
Itulah step-step yang penyebab daripada penceraian dan kukuhnya percintaan. Kalau menurut pengalaman Bapak yang Bapak alami. Apapun gejolak, apapun permasalahan, jangan secepat mungkin untuk memberikan keputusan. Secepat mungkin ambil keputusan. Apalagi keputusan itu didasari dengan napas panas. Tidak harus ada, dipertimbangkan. Harus banyak pertimbangan. Jangan saling menyalahkan. Ya, konteksnya kalau selalu hanya menyalahkan saja, dia tidak tahu dirinya yang salah. Jadi semua saling menyalahkan siapa yang benar. Ini kenapa? Karena tidak ada permakluman, tidak ada saling menyadari, tidak ada saling mengisi kekosongan-kekosongan itu. Betul, Pak. Itu. Iya. Oke, untuk Komang apa ada pertanyaan untuk Bapak? Kami persilakan. Iya. Iya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Made. Iya. Mengenai kata-kata Bapak Made yang tadi, yang mengatakan bahwa pasangan zaman dulu itu cenderung lebih setia kepada ucapannya. Iya. Satu ada yang di pikiran saya, kalau memang pasangan zaman dulu setia kepada ucapannya, mengapa rentan sekali terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di pasangan yang zaman dulu itu dibandingkan pasangan yang zaman sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Katanya dia setia dalam perkataannya. Contohnya, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Kalau sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, artinya rasa cinta dan rasa sayang itu memudar. Artinya dia tidak setia kepada kata-katanya, hanya terikat kepada sumpah pernikahannya, tidak perasaannya. Ya, demikian saya kembalikan. Ini pertanyaannya cukup baik, cukup mendalam sebenarnya pertanyaan ini. Kalau menurut pendapat Bapak itulah yang dikatakan tadi itu, dia berkhianat kepada sumpah janji mereka. Jadi sumpah janji mereka itu cuma di bibir saja, bukan di hatinya. Kalau sampai ada kekerasan di situ. Jadi kalau ada kekerasan di situ itu, apa disebabkan oleh laki-lakinya lebih dulu atau perempuannya lebih dulu? Menurut Bapak itu, dia itu mengkhianati rasa cinta dia. Dia katakan dulunya dia bilang sayang, sekarang tidak sayang. Itu pengkhianatan namanya. Nah, jadi kalau yang dulu itu kenapa tidak ada percecokan di rumah tangga, setia, rukun apa adanya? Dia tuh menciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang miskin itu belum tentu tidak bahagia. Kenapa? Contoh begini. Dia itu makan sepiring berdua menurut lagu, ada itu kan. Nah di situ dia menyadari dan memaklumi apa adanya. Tapi kalau sekarang dia berkhianat kepada sumpah janjinya mereka, aku cinta padamu, itu sudah terkikis. Makanya timbullah perasaan-perasaan yang tidak enak. Karena mereka itu serakah. Yang serakah itu dalam arti apapun selalu dia lebih. Saya supaya banyak ininya, supaya banyak ini. Apalagi yang banyak itu untuk menyenangkan dirinya. Ya. Itu sama saja menyakiti orang lain. Orang yang setia tidak ada dia rasa menyakiti. Bahkan dia itu saling mengisi kekurangan itu. Jadi karena saling mengisi, kalau tahu dengan dirinya itu lemah dan sadar, nah begitu juga yang satunya tahu dengan diri yang mereka ini keras dan kasar, ini dia ambil sikap apa? Satu memaklumi apa adanya, nah, saling mengalah demi aman. Tidak ada perlawanan di situ. Kalau sudah mengalah demi aman, dia kadang-kadang kalau dikoncengin umpamanya, ya dia, oh saya masih senang mendengarkan orang cerewet yang begini nih, syukur masih bisa bicara.
Kalau tidak bisa bicara mungkin sakit saya punya istri ini. Dia balas dengan begitu, halo sayang. Sudah cukup kah adik ini ngoncreng? Kalau belum cukup silakan lanjutan. Saya masih senang untuk mendengarkan. Nah, jadi dia ini akan berubah pikirannya. Tapi kalau masih juga nyang-nyang-nyang-nyang-nyang, ambil saja sikap yang sopan. Halo silakan teruskan saja dulu, tapi saya juga tidak sanggup mendengarkannya. Tinggalkan mereka. Permisi dulu. Nanti sebentar sore dilanjutkan cerewetnya. Saya permisi dulu, ada urusan di luar. Ambil baju atau gendong itu baju keluar. Dengan siapa dia? Kita mengalah demi aman. Tapi kalau itu ada perlawanan, nah ini api dilawan api, panas dia. Jelas setan-setan ini pengganggu dan penggoda itu masuk dia. Apalagi setan yang di luar. Mengompor-ngompori. Wah, nah, di sini ada kompor di luar sekarang. Iya. Suami kamu tuh begini, umpama. Suami kamu begini. Iya. Atau istri kamu begini. Nah, diperuncing sekarang. Karena ada udang di balik batu. Apalagi sudah janjian dulu. Nanti kalau kamu cerai dengan ini, saya penggantinya. Kalau kamu cerai dengan ini, saya suami sambungannya. Berarti banyak penyebabnya berarti. Banyak penyebab. Tapi dasar penyebab itu karena mereka itu serakah. Selalu minta banyak, selalu minta lebih, selalu minta wah, selalu merasa dirinya kurang puas. Harus puas dia. Itu penyebabnya. Tapi kalau dia sudah puas kan jenuh. Ya. Tapi kalau dia kurang puas, nah contoh, adik minum 1 gelas sudah puas, tidak minta lagi. Tapi kalau dia adik serakah, 1 gelas habis tambah lagi, 1 gelas habis tambah lagi, bahkan mencari keluar. Nah di situ dibilangnya begini deh. Nah, apalagi zaman sekarang lebih hijau rumput tetangga daripada rumput di rumah. Betul. Nah di situ menyebabkan kenapa? Karena yang di rumah jenuh, dia tidak pernah dipelihara. Begitu Pak ya. Dirawat deh. Makanya rumput tetangga ada karena dirawat, milik orang lain dikatakan baik. Datanglah setan untuk menggoda ke sana. Karena imannya lemah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Di situ kelemahannya anak-anak sekarang. Tapi kalau anak-anak dulu karena ikatan batin kuat, rasa malunya masih tinggi, imannya juga kuat. Nah, iman kuat. Biar bagaimana godaan itu saya tidak peduli. Bisa dihadapi dengan tenang. Inilah yang terbaik bagi saya. Itu. Makanya yang dikatakan menurut saya, yang terbaik sekarang ini yang ada sekarang. Tapi yang besok pagi dan seterusnya tidak tahu. Inilah yang terbaik. Bukan yang lagi 1 bulan itu yang baik, tidak. Makanya saya punya saran. Pernah saya juga cerita-cerita sama teman-teman atau memberikan sedikit pencerahan, karena waktu itu saya menjadi majelis umat Hindu, saya berikan pencerahan kepada umat-umat. Saya bilang begini, bagaimana caranya Pak Made kalau kita itu berbuat baik kepada tetangga itu? Oh begini, bukan dengan tetangga saja. Bila perlu dan perlu sekali yang kita diajak baik itu yang ada di hadapan kita, di muka kita, sebelah kanan dan kiri, bahkan yang di belakang kita, itu yang perlu diajak baik. Betul. Jangan memilih yang terbaik, yang bisa diajak baik. Kalau memilih yang terbaik sekarang, belum tentu besok pagi dan seterusnya dia orang baik. Tapi kalau mau diajak baik, walaupun dia ini orang tidak baik kemarin, tapi sekarang mau diajak baik dan seterusnya, itulah harapan kita. Itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi satu sama Pak Made. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kan sesuai dengan yang terjadi di masyarakat kan, istilahnya dia pacaran sekitar 7 tahun ya. Iya. Bahkan ini istrinya mengeluh, dia bilang begini, saya 7 tahun pacaran kok saya nggak tahu aslinya, ketika menikah baru saya tahu aslinya. Nah itu. Sedangkan dia membandingkan dengan yang baru nikah, apalagi kamu yang baru nikah.
Kalau menurut Pak Made, apa menyebabkan hal seperti itu? Bagaimana caranya maksudnya untuk biar tahu sifat aslinya di saat pacaran itu? Kenapa harus di saat nikah menjalani rumah tangga baru tahu sifat aslinya? Oh, Nah, begitu. gitu. Nah, kalau itu, kalau menurut saya, Pak Gede, begini. Ada kepalsuan-kepalsuan atau kasarnya bahasa pembohongan-pembohongan dia katakan pada waktu pacaran. Walaupun lama dia itu berpacaran. Tapi tujuannya lama berpacaran itu entah motifnya apa saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, lama pacaran itu perlu untuk menjajaki situasi dan kondisinya, sifat-sifat mereka perlu kita ketahui juga. Bagaimana sifatnya, mampukah kita menerima yang begitu itu, karena akan dijadikan toladan kepada generasi yang kita akan lahirkan. Iya. Di sini harus begitu. Nah, karena umpama yang pertanyaan D tadi itu baru diketahui Di saat menikah. saat menikah, baru menjalani diketahui pernikahan. Ya. baru diketahui pasangan aslinya. yang laki atau yang perempuan. Yang keduanya sudah. Keduanya. Di situ kalau keduanya ada pembohongan-pembohongan di situ. Dia tidak berani mengucapkan batin dan lahirnya. Yang diucapkan itu cuma lahirnya saja, batinnya tidak. Makanya di situ jangankan setelah adanya pernikahan baru terucap. Contoh begini deh, pada waktu dia pacaran, tidak pernah dia berani menyebut namanya. Paling-paling dia sebut halo sayang. Halo sayang. Kadang-kadang dia pakai nama palsu. Nama palsu supaya tidak menyebut namanya. Betul. Dia bilang halo sayang. Nah, setelah dia itu berpasangan sah, dari situ dia akan berubah. Merubah sebutan. Iya. Merubah sebutan. Jadi umpamanya namanya itu umpama yang perempuan nih, yang perempuan itu namanya Siti, Siti umpama namanya. Nah, ini si laki-laki ini sudah berani dia menyebut namanya Siti, supaya dikiranya, oh biarpun kita sebut nama begini tidak mungkin dia akan tinggalkan saya, karena ini sudah diikat dengan tali pernikahan. Nah, itu tuh. Jadi sudah penampilan mereka sudah berubah drastis. Contohnya begini, pada waktu pacaran dia bilang, halo sayang, tolong kakak berikan kopi satu, siramkan kakak kopi satu. Oh ya sayang, nah, semua mengatakan sayang. Karena sekarang sudah ada jalinan pengikat tali pernikahan ini. Siti, bikinkan dulu, siramkan dulu air panas nih, saya mau kerja. Tada bahasanya pun agak keras sedikit. Tapi waktu pacaran tidak mau dia mengucap nama. Tidak mau. Memerintah pun tidak. Bisa mengendalikan diri untuk tidak marah. Itu. Karena takut ditinggal. Karena orang pacaran itu sekarang dia ada hal yang agak keras sedikit. Loh, kenapa saya dibentak-bentak begini? Jangan nanti setelah pasangan suami itu diinjak-injak saya. Tinggalkan saja. Kan begitu. Betul. Tapi nantinya kalau sudah dia itu pasangan suami istri, enggak, beda dia. Beda dia ya. Tidak mungkin akan ditinggal. Karena anak ini betul-betul imannya lemah. Lemah imannya. Apalagi digoda dengan kumbang-kumbang yang lain atau babi hutan yang lain. Timbullah hal-hal yang tidak dikendaki. Tanda bahasanya kasar, sudah rupanya tidak cantik lagi, makanya dikatakan lagi begini. Loh, rumput saya kok semakin layu karena tidak pernah disiram. Apalagi dipupuk kan. Kalau disiram, dipupuk, berbunga subur dia. Bahkan tetangga mengatakan, bunganya Pak Made ini mekar, harum, mewangi. Jadi kumbang saya ingin menghisap sarinya. Nah, kan mereka ini tidak dipelihara sudah layu, makanya dikatakan
bunga tetangga yang indah. Nah, rumput tetangga lebih hijau rumput di rumah. Karena punya tetangga dipelihara. Iya, Itulah deh Iya. bisa yang saya jawabkan. Iya. Ya. Ya. Puas Oke. dan tidak puasnya Pak Gede dengan adik Koman. Karena generasi penerus yang berkenan di Iya. hati pemirsa semuanya. Silakan nikmati Iya. dan pakai baik-baik. Kalau tidak berkenan di hati, buang di tempat. Ya. Ya. Oke, Bila sahabat mana semua. ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam dan semoga jumpa di lain kesempatan. Santi, Santi, Santi. Oke, Pak Made, terima kasih banyak yang komentar jawaban yang diberikan sama Pak Made dengan Pak Komang juga. Oke, sahabat semuanya, itulah video yang saya bawakan pada malam hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan dan nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Selamat malam. Selamat malam.